Pernah ngerasa nggak sih di tengah semua keramaian hidup ada kayak suara kecil di dalam diri kita yang sering banget kita abaikan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kenalan sama olah rasa. Ini adalah sebuah seni kuno dari Jawa buat mengolah perasaan kita supaya kita bisa nemuin kebijaksanaan batin yang, wah, dalam banget. Yuk kita mulai perjalanannya. Oke, jadi pembahasan kita kali ini sumbernya itu langsung dari ajaran Paguyuban Pangestu, khususnya dari teks yang judulnya Olah Rasa ini. Jadi apa yang kita obrolin itu benar-benar digali langsung dari akarnya, biar kita dapat pemahamannya otentik. Coba deh, kita resapi dulu keindahan bait kuno Jawa ini. Ini tuh bukan cuma sekedar kata-kata loh. Ini tuh kayak sebuah undangan buat kita ngerasain suasana malam yang hening, damai, tenang. Nah, perasaan tenang inilah yang jadi pintu gerbang utama dalam praktek olah rasa. Inti-intinya, olah rasa ini sebenarnya adalah panduan buat sebuah perjalanan yang kita semua alami. Sebuah pencarian akan kemuliaan abadi. Sesuatu yang mungkin kita semua cari dalam hidup kan, yaitu kedamaian sejati yang gak akan lekang oleh waktu. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang udah dicoba dijawab sama banyak banget tradisi spiritual di seluruh dunia. Apa sih sebetulnya tujuan akhir kita? Puncak dari semua perjalanan batin yang kita lakuin itu apa? Dalam tradisi ini, tujuan akhirnya itu disebut kemuliaan langgeng atau kemuliaan abadi. Ini bukan soal ngejar kekayaan atau kekuasaan ya, tapi ini soal sebuah kondisi batin yang damai, tentram, dan akhirnya bisa nyatu sepenuhnya sama sumber kehidupan. Inilah puncak yang pengen dicapai. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Nah, jawabannya ada pada sebuah seni yang sangat personal dan mendalam, yaitu seni mengolah rasa batin. Metodenya ya ini yang kita bahas, olah rasa. Kalau diartiin langsung ya mengolah atau mengultivasi perasaan. Tapi penting banget nih, ini bukan berarti kita menekan perasaan ya, justru sebaliknya. Kita memprosesnya, memurnikannya, sampai kita bisa dengar suara jiwa kita yang paling murni. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Kalau kita ngomongin perasaan, apa maksudnya emosi sehari-hari kayak marah, sedih, atau seneng? Ternyata ada tingkatan yang jauh lebih dalam dari itu. Coba kita lihat bedanya. Disinilah letak perbedaannya yang paling krusial. Di satu sisi, ada raga atau tubuh kita. Dia butuh hal-hal yang sifatnya sementara, makan, minum, tempat tinggal. Di sisi lain, ada jiwa kita. Dia butuh sesuatu yang abadi, ketenangan, kedamaian, rasa pulang ke sumber kehidupan. Nah, olah rasa itu adalah tentang memprioritaskan kebutuhan jiwa ini. Oke, dalam perjalanan batin yang hening ini, kita dapat bimbingan dari